Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Ayat yang dibaca sebelumnya berkaitan dengan menikah. Tidak boleh menikah dengan wanita musyrik, sebab bagi kita yang paling penting adalah agama. Jangan mengatasnamakan cinta melanggar aturan agama. Jadi sebagian orang ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan karena dia mencintai, maka tidak memperhatikan lagi agama. Nah, maka meskipun kita mencintai, cinta adalah anugerah, cinta itu fitrah, tapi dibatasi oleh agama. Tidak boleh seorang muslim menikah dengan orang musyrik, walaupun jabatu, meskipun sangat menarik, sangat mengagumkan. Kita ada batas, yaitu agama. Agama yang menjadi patokannya bagi kita. Jadi jangan atas nama cinta kita melanggar aturan agama. Nah, ayat berikutnya tentu berkaitan dengan tadi masih hukum tentang wanita, fikih nisa, berkaitannya dengan haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang mahid. Mahid itu artinya head. Mahid itu bisa tiga kemungkinan, lafzul mustarak. Satu, head itu bisa mahid itu ismu masdar mimi. Jadi maksudnya yas'alunaka 'anil haid, bertanya tentang haid. Nanti mahid yang kedua adalah isim zaman atau isim makan. Jadi mahid artinya waktu haid atau tempat haid. Tempat haid artinya faraj. Kalau yang ini mahid ini isim masdar mimi. Mereka bertanya tentang haid. Apa itu haid? Darah tabiinya, bukan darah penyakit. Jadi darah yang biasa keluar dari wanita dan itu rutin ya, yang normal sebulan sekali, itu merupakan darah tabi'i. Kemudian warnanya, baunya juga, ini wanita yang tahu ya, kumaha bauna, kumaha warnana. Kata Al-Quran, qul huwa adzan. Katakanlah bahwa haid itu adalah adzan. Adzan itu bisa diterjemahkan kotoran, bisa juga sakit ya. Adzan itu artinya bisa juga sakit, juga kotoran. Jadi sebenarnya wanita yang haid itu, kalau haid sakit tidak? Sebagian ada yang sakit ya. Sehingga ada obat khusus. Kalau nyeri haid itu apa obatnya hias kalau nyeri haid? Karena tidak tahu ada obatnya. Sehingga kan ini menarik ya. Ada kalau orang inkar sunnah itu wanita haid itu harus saum. Ya. Kenapa? Sebab yang boleh tidak saum itu paman kana minhum maridon au ala safarin. Orang yang sakit dan safar. Berarti wanita Quran itu maksudnya adalah orang yang hanya pada Quran saja. Kemudian ditantang untuk diskusi, mana dalilnya dari Quran bahwa wanita haid itu tidak usah saum. Kan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, itu kan umum, laki-laki perempuan diwajibkan saum. Yang tidak saum hanyalah orang yang maridun atau ala safar. Hadis mereka tolak.
Nah, di antara dalil bahwa orang yang haid itu tidak usah saum ini, kul huwa adan, haid itu sakit. Ya. Betulkah sakit? Ya, begitunya. Sudah sakit. Ini dalil bahwasanya orang yang haid termasuk orang yang sakit. Perasaan itu sensitif, gede ambek. Jadi orang yang gede ambek ya awewe itu haid gitu ya. Kemudian Pak tazibun nisa fil mahid. Nah, ini tiga-tiganya bisa. Jauhilah wanita apa? Waktu haid bisa apa haid ya? Waktu haid itu dijauhi. Maksud dijauhi adalah tidak boleh bersetubuh, berjima dengan istri yang sedang haid. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut kinayah. Jadi kinayah. Ungkapan itu dibagi dua, ada sharih, ada kinayah. Sharih itu jelas, cek sunama saujarna, saujarna. Ustaz, bagaimana anak saya bodoh, belebu, itu berarti sharih, jelas. Kumaha Ustaz perkembangan anak abdi teh bodoh, boga budak teh gitu. Itu sharih. Tapi kalau begini anak ibu itu harus banyak belajar lagi. Berarti bodoh katanya sawahnya. Tapi kan itu namanya kinayah gitu. Ya. Jadi ari kinayah itu adalah lawan dari sharih. Nah, dalam bahasa gorila jatuh. Dalam bahasa Arab dan juga tentunya dalam bahasa yang lain juga ya, termasuk bahasa Sunda itu ada ya. Jadi kita tidak kadang-kadang bicara tersebut tidak sharih ya, tidak menggunakan kalimat langsung itu sauja, tapi menggunakan kinayah pada hal-hal tertentu. Nanti ada beberapa hal kenapa orang memakai kinayah. Tidak mengatakan ya saudara zahirnya saja. Nah, diantaranya untuk hal-hal yang kalau sharih ya itu nggak sopan, nggak pantas, tak beradab. Ustaz bade permios abdi bade kapengker, bade naon bade kapengker, itu kan sudah apa kinayah. Coba kalau disorihkan rek naon rek modal tan euy sokan ya. Jadi hal-hal yang sangat jelek kalau diucapkan dengan sharih menggunakan. Termasuk ini Al-Qur'an, hubungan suami istri disebut apa? Pak tazibun nisa, coba jauhi wanita di waktu wala taqrabuhunna. Ini kembali. Jauhilah wanita fil mahid wala taqrabuhunna. Jangan didekati. Jadi ini masuk didekati teh jangan disetubuhi, jauhi. Ini kan satu paket. Jauhilah, jangan didekati. Itu kinayah dari jangan bersetubuh. Menang teu deukeut mah boleh dekat mah. Boleh enggak tidur bersama istri yang kan? Boleh sekedar tidur mah. Yang enggak boleh adalah bersetubuh. Tapi menggunakan kalimat yang kinayah ya. Kinayah. Jadi mengatakannya jangan mendekati, jauhilah dan jangan mendekat. Maksudnya jangan bersetubuh. Sampai kapan? Hatta yaturna, sampai si istri itu bersih dari darah haidnya. Fa idza tatahharna, apabila si istri sudah bersih,
Apabila si istri itu sudah bersih dari darah haidnya, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan campurilah istri. Nah, jadi nanti ada beberapa kalimat yang maksudnya majima, ya, berjima, yaitu bisa wala taqrabu, dekat, atau juga ini fatuhunna, datangilah istri, haitsu amarakumullah, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mencintai orang yang mutatahhirin, yang suka bersuci atau bebersih. Jadi sekali lagi, mereka bertanya tentang haid. Haid itu adalah adzan. Adzan itu tadi bisa sakit atau menyakiti, ya. Menyakiti atau mengganggu. Ini adalah kinayah anil qadar ala jumlah. Secara umum ada artinya kotoran. Ai anal haid syai'un yustaqdar. Haid itu sesuatu yang kotor, kemudian yu'zi man biqurbihi, bakal mengganggu orang yang mendekatinya. Jadi kita sama-sama tidak menyukai kotoran dan bau kotoran. Nah, haid tersebut itu kotor, bau. Istri saja tidak suka bau dirinya sendiri, ya, sama baunya tidak disukai. Bau pahang, bau hanggu, pokoknya bau nggak sedap, ya. Jadi orang yang mendekati berarti pas haidnya sedang keluar, kan kebayang mabok yang baunya, gitu, ya. Maka benar-benar si istri bakal terganggu, si suami juga tidak akan terganggu. Ketika si suami mendekati istrinya sedang darahnya haid, dia juga tidak nyaman. Tentunya yang namanya istri itu ingin juga tampil yang baik, wangi, sarungit, bersih. Ya mah barau, itu kan tidak nyamannya. Misalnya kamu sedang atau saya sedang membakar sampah, nyumpalan kotor, ya, kotor. Tiba-tiba ada yang dekat dengan saya, kayak itu barau, abimah, gitu kan, seperti itu. Demikian juga istri yang sedang haid, dia itu tentunya mengeluarkan kotoran, ya, dan itu bau menjijikan dan sebagainya, ya. Jadi wanita, ketahuilah, ini bagus sekali, ya, harus jadi pelajaran. Semua yang keluar dari tubuh kita, semua juga adalah kotor dan bau, siapapun juga orangnya, betul nggak, coba? Dari mata kotoran, kan, disebut cileun, kecil-kecil geuleuh. Dari telinga, dari manapun juga kotor, ya. Jadi itu kita itu memasukkan yang bagus-bagus, ya, makanannya bagus, keluar tetap kotor saja. Makanannya beda dengan ayam, ya, itik, makanannya itu kotor, keluarnya endog, ya. Kalau kamu makan endog di 1 hari. Ini haid juga adalah kotoran dan nanti mengganggu. Tentang haid. Tadi wala takrubuna, jangan mendekati Pak tajilun nisa tinggalkan wanita filmahin ketika haid, dan jangan dekat-dekat, maksudnya jangan disetubuhi. Kemudian apabila wanita sudah bersuci, sudah beres dari haid, jadi kapan boleh disetubuhi lagi? 1, bersih dari haid, jadi sudah berhenti. Nah, kalau sudah berhenti, tinggal faidah tatoharna hatta yakuna, sampai dia bersih dari haid,
apabila beres headnya tatoharna, si wanita membersihkan dirinya dengan mandi. Dalam hadis dikatakan bagaimana kalau saya sudah bersih head, ya dicuci dulu ya, dicuci dulu kemaluannya sampai bersih dari head, berarti sudah dibersihkan, mandi. Nah kalau sudah bersuci si wanitanya silahkan ya, silahkan faktuhunna, datangilah wanita, campuri lagi sesuai dengan perintah Allah. Min haitsu amarakumullah. Baik, itu tentang kalimat-kalimatnya yang sudah selesai. Kita akan lihat mengenai maksud ayat secara keseluruhan. Hadis ini ya berkaitan dengan ada asbabun nuzulnya ya, ada asbabun nuzul ya. Asbabun nuzulnya adalah Nabi ditanya tentang hukum haid. Kenapa? Sebab orang Yahudi berkata, inna kulaman masal haid bi ayami tomsiha yakunu najasan. Jadi bagi Yahudi, segala hal yang disentuh oleh istri yang sedang haid, maka yang disentuh menjadi najis. Memegang meja, mejanya jadi najis. Duduk di kursi, kursi jadi najis. Memegang gelas, gelasnya jadi najis. Gitu. Itu mereka yatasyaddaduna, sangat ekstrim ya, memperlakukan wanita haid. Dianggap orang yang haid itu adalah najis, badannya najis. Setiap yang disentuh oleh istri yang haid itu berubah jadi najis. Itu kan sangat berat sekali. Maka mereka itu mengasingkan wanita ya, saat haid, tidak mau makan bersama istri haid, tidak boleh minum, tidak boleh tidur. Nah, itu. Jadi itu kan dianggap makhluk yang kotor, dipindahkan. Sebab setiap yang dipegang jadi najis gitu. Kemudian itu Yahudi. Wa kanatin nasara tatahawan fi umuril haid. Sedangkan kalau orang Nasrani itu longgar tentang haid itu, menganggap wanita yang haid itu orang yang suci. Jadi tidak membedakan haid dan suci, asal wae. Sehingga mereka bebas dengan sehingga dia mensetubuhi istri yang sedang haid. Kalau dia sedang gairahnya meningkat, istrinya sedang haid, enggak apa-apa. Yang bagaimana sebaliknya, jangankan bersetubuh, duduk bersama juga ya, tidak mau dianggap haid. Wa kanatil arab fil jahiliyah kal Yahud wal Majus. Nah, ternyata orang Arab di zaman Anda sekarang lihat bagaimana pada masa kali itu. Orang Arab jahiliyah ini seperti orang Yahudi dan Majusi. Mereka tidak mau tinggal bersama istri haid, wala yuakilunaha, tidak makan bersama dengan istri haid. Itu kondisinya, kondisi wanita ya. Jadi Yahudi begitu, istri haid dianggap najis, tubuhnya, tangannya setiap yang terjadi najis. Nah, saya juga pernah lihat di TV ya. Jadi di Indonesia juga ada seperti begitu ya. Jadi kalau wanita yang tersebut itu diasingkan, dibikinkan rumah khusus untuk istri yang haid. Itu di tengah ya, dekat sawah atau dekat padang, dekat nanti sungai. Kalau sudah beres haidnya baru bisa keluar rumah dan mandi di sungai tersebut dan wajunya itu diganti. Itu terjadi itu. Jadi seperti dulu Yahudi, Majusi, orang Arab itu ikut-ikutan gitu. Nah sehingga pasti akan ada pertanyaan, kalau Islam bagaimana gitu kan? Ya selalu naga anil
mahid. Pasti ada seperti itu. Kemudian Al-Quran menjelaskan haid itu memang penyakit, kotoran, membahayakan laki-laki, membahayakan perempuan sama. Maka Al-Quran mengatakan kalau sedang haid jangan mensetubuhi istri selama haid. Ya, itu yang dilakukan. Maka Al-Quran mengatakan ya, fa'tazilun nisa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna. Jadi Islam itu ada di tengah-tengah, tidak seperti Yahudi yang mutasyadid, tidak juga seperti Nasrani yang mutasahil, tapi di tengah-tengah. Betul, istri yang haid itu adalah kotor, najis, ya. Apanya? Darah haidnya. Kalau tubuhnya biasa, suci biasa. Yang haid hanyalah darahnya saja. Yang kotor hanyalah darahnya saja. Sehingga di sini yang dikatakan fa tazirun nisa fil mahid. Jauhilah istri. Tadi saya sudah jelaskan, mahid itu bisa satu darahnya, bisa darah yang keluar, jauhilah haid. Jauhilah istri, bisa juga isim zaman. Jauhilah istri, jangan disetubuhi, tapi hanya selama haid saja. Jadi waktu haid. Jadi isim zaman berarti jauhilah istri di waktu haidnya saja, jauhinya dibatasi. Hanya seminggu. Ya. Yang kedua artinya isim makan. Isim makan teh. Jauhilah istri saat haid. Apa yang dijauhi? Hanya tempat keluar haidnya saja. Paham nggak? Ada pun kan wanita teh, aya wajah, ada banyak sekali tubuh wanita tersebut. Jadi seorang suami ketika haid istri hanya satu yang mesti dijauhi, itu tempat haidnya saja. Jadi si suami, si istri bisa bersenang-senang meskipun sedang haid, ya, berhubungan dengan suaminya hanya satu saja, awas tempat haidnya. Maka kata Nabi, apakah yang boleh dilakukan kalau istri itu sedang haid? Segalanya juga boleh, kecuali ma fauqal izar, yang ada di kain bawah. Maksudnya adalah tempat haidnya saja itu. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha apabila dia itu haid, dia memakai baju khusus. Ya. Jadi yang nggak boleh hanya jima saja. Selain itu diperbolehkan. Nah kalau yang lima, jangankan bersetubuh, duduk bersama juga sudah tidak mau. Nah kalau Islam hanya satu yang tidak boleh, fa'tazilun nisa, jauhilah wanita fil mahid. Dijauhinya adalah itu saja, tempat keluarnya saja. Nanti mungkin di dalam hadis-hadis lebih jelas lagi ya, dijelaskan ya. Bagaimana ini harus lalu istri yang sedang haid, apa yang bisa dilakukan. Nabi ketika dia sedang haid, bagaimana kan dia tetap saja harus melayani suami, menyenangkan suami, tapi itu ada batasnya, jangan sampai bersetubuh. Selain itu fake ekstrim, apapun juga boleh. Kemudian berikutnya adalah faida tato hatta yatahharna. Hatta yatahharna artinya sampai istri itu bersih. Bersihnya adalah berhenti darahnya. Kalau sudah berhenti darahnya, dia sudah suci dari haid. Kalau sudah selesai, kan ari kotoran masih kena aya yang nempel, maka harus dibersihkan. Faida tatoharna, kalau sudah si istri itu bebersih, jadi aya bersih dari haid, berarti terhenti darah haid itu. Kalau membersihkan darah haid berarti dibersihkan dalam itu
dengan kain dibersihkannya, kemudian dikasih minyak wangi, ya baju awaknya juga kotor, ya mandi, dengan mandi. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, silahkan campuri wanita, silahkan tubuhilah wanita yang haid itu, tapi min haitsu amarakumullah, tapi ternyata dalam bersetubuh dengan berjima juga ada aturannya. Cuma sampai ini Islam mengatur juga ya hubungan wanita dan laki-laki di kasurnya, di ranjangnya, di kamarnya. Silahkan campuri istri, tapi awas ini sesuai dengan perintah Allah. Nanti ayat berikutnya aturan hubungan suami istrinya berikutnya. Ini untuk orang dewasa sebenarnya. Ini sudah karawat sebentar apa. Pak tajilun nisa fil mahid tadi sudah. Kemudian min haitsu amarukum sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ditutup dengan ayat dengan kalimat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang taubat. Mencintai orang yang taubat, dan yang kedua mencintai orang yang bersuci. Bersuci itu ada dua, ya. Ada bersuci dari kotor, bebersih. Ada bersuci dari dosa, itu nama tobat. Jadi kotoran itu dibagi dua, ada kotoran hissi, ada kotoran maknawi. Ya. Kotoran itu nanti dibagi dua lagi, ada kotoran itu najis, ada juga kotoran yang tidak najis. Ya, saya ulangi lagi. Toharoh itu bersuci. Bersuci itu ada kotoran yang hissi, ada kotoran yang maknawi. Kotoran hissi segala sesuatu yang dianggap kotor, yang dianggap jijik, ya. Dibagi dua, ada yang najis, ya. Kotoran tersebut seperti darah haid itu najis. Seperti kencing, kotoran manusia, semuanya jijik dan najis. Maka dalam bab fikih ada pelajaran tentang toharoh, tentang izalatun najasah, ya. Bagaimana membersihkan dari najis. Alat mensucikannya apa? Dalam fikih suka dibahas tentang ada bab ilmiah mengenal jenis-jenis air. Jadi ini air adalah untuk membersihkan najis, kotoran-kotoran najis. Ada juga kotoran tapi tidak najis, itu juga sama kotor. Apa saja? Semua yang keluar dari tubuh manusia itu kotor. Ya, misalnya kamu sedang flu, keluar dari apa? Dari hidung. Apa itu? Ingus. Itu enak tidak? Bukan enak, jijik, ya. Dahak juga kotor, ya. Itu kotor juga, tapi tidak apa? Tidak najis. Sehingga kata Nabi, al-busok, ya, atau al-busak fil masjid khati'ah, meludah di masjid itu dosa, dan ibaratnya adalah menguburkannya. Nabi SAW, apabila kamu itu sedang sholat, maka kamu sedang munajat kepada Allah. Janganlah meludah ke depan, jangan meludah ke kanan, meludahlah ke kiri di bawah kaki. Jadi ketika sholat mungkin kita sedang flu, ya, bersihin. Di sini sudah umumnya ditelan lagi kan, ya. Wadah belum di sini. Dikeluarkan atau ditelan. Kata Nabi, keluarkan, tapi jangan ke depan sebab ada Allah, jangan juga ke kanan, ada Allah juga, ada malaikat. Ke kiri juga nggak apa, tapi ke bawah. Ini kotor, tapi tidak najis. Maka kita dituntut untuk membersihkan diri, baik itu kotoran yang najis ataupun yang tidak najis. Dari gigi kotor juga ini kan, ada siwak, itu kan membersihkan kotoran juga.
Yang selanjutnya ada juga kotoran yang manawi dosa itu dengan tobat. Maka Allah mencintai orang muslim yang bersih dohiron wa batinan. Batinnya bersih dari dosa itu sabab tobat. Kemudian dohirnya bersih dari kotoran. Ini nanti kalau dalam bahasa fikih dari ayat najas, ada hadas, ada pudolat. Pudolat itu karena bahasa Sunda jadi modal gitu kan. Kokotor ya, dari kokotor telinga, kokotor mata, kotoran tubuh, keringat itu pudolat. Itu harus dibersihkan juga. Maka ada mandi, kotoran tubuh dipotong juga